Baik, presentasi saya mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Rongga mulut mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai mastikasi, fonetik, dan juga estetik. Rongga mulut adalah pintu pertama masuknya bahan-bahan kebutuhan untuk pertumbuhan individu. Hal tersebut mengakibatkan rongga mulut merupakan tempat paling rawan dari tubuh karena rentan mengalami trauma fisik, kimiawi, dan mekanis, serta rentan terinfeksi oleh mikroorganisme yang dapat mempengaruhi keadaan kesehatan umum. Di sisi lain, beberapa tahun terakhir semakin banyak bermunculan laporan, penelitian maupun artikel yang mengaitkan antara penyakit mulut dan penyakit sistemik seperti AIDS, diabetes mellitus, serta meningkatnya jumlah kasus-kasus keganasan lain. Kasus-kasus tersebut umumnya disertai dengan penyakit kompromi medis. Adanya peningkatan usia harapan hidup, obesitas, pola makan yang buruk, aktivitas fisik yang kurang optimal, infeksi baru, serta meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan menyebabkan peningkatan pasien dengan kompromi medis. Begitu pula dengan individu yang memerlukan pelayanan kesehatan mulut juga akan meningkat. Nah, secara luas, ilmu penyakit mulut dapat diartikan sebagai salah satu aspek kedokteran gigi untuk mengetahui hubungan antara mulut dengan bagian tubuh lain, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Oleh karena itu, sebagai calon dokter gigi, kita harus memiliki pengetahuan mengenai penyakit mulut untuk mengetahui hubungan antara mulut dengan bagian tubuh lain, sehingga dapat mengelola penyakit-penyakit yang baik bersifat lokal maupun yang berkaitan dengan masalah sistemik. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan bab pembahasan. Yang pertama ada actinic cheilitis. Jadi actinic cheilitis atau solar cheilitis digambarkan sebagai jaringan vermilion bibir yang mengalami degenerasi secara cepat, terutama terjadi pada bibir bawah. Kondisi ini sering terjadi pada orang berkulit putih. Untuk gambaran klinisnya, bagian vermilion bibir yang terkena menjadi atrofi, berwarna pucat hingga abu, terlihat mengkilap dan sering muncul dengan fisur dan juga kerutan. Etiologinya actinic cheilitis ini disebabkan akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Untuk rencana perawatannya, pasien dengan actinic cheilitis disarankan untuk memakai produk bibir yang melindungi bibir dari sinar UV, seperti lip balm yang mengandung sunscreen. Apabila lesi terus menetap dan terdapat indurasi, maka perlu dilakukan biopsi serta vermilionektomi untuk mengangkat vermilion yang rusak. Dan itu dapat juga dilakukan tindakan laser surgery atau cryosurgery untuk pengangkatan lesi dengan hasil yang lebih baik. Yang kedua ada amalgam tattoo. Jadi, amalgam tattoo merupakan pigmentasi membran mukosa rongga mulut yang paling sering dijumpai. Lesi ini biasanya terdapat pada jaringan lunak yang berdekatan dengan gigi yang direstorasi dengan bahan amalgam. Jaringan lunak yang paling sering mengalami amalgam tattoo adalah gingiva, mukosa bukal, palatum, dan juga lidah. Untuk etiologinya, gesekan kronis antara restorasi amalgam dan mukosa dapat menyebabkan terjadinya lesi ini, seperti pada saat gigi dengan tambalan amalgam diekstraksi, serpihan amalgam dapat masuk ke dalam soket tanpa disadari. Selain itu dapat terjadi saat preparasi dan polishing pada gigi dengan tumpatan amalgam yang sudah lama. Tindakan ini dapat menghasilkan serbuk-serbuk halus dari amalgam dapat masuk ke jaringan. Untuk gambaran klinisnya, terjadi makula berwarna abu dan menetap, tidak sakit dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk rencana perawatannya, amalgam tattoo tidak dilakukan perawatan, namun untuk alasan estetik dapat dilakukan laser untuk menghilangkan pigmentasi akibat amalgam. Angioneurotic odema didefinisikan sebagai pembengkakan edematus yang difus pada jaringan lunak. Gambaran klinisnya biasanya multiple, melibatkan wajah, bibir, lidah, paring, dan laring. Apabila melibatkan membran mukosa, biasanya dapat menyebabkan pelebaran sampai beberapa sentimeter. Terlihat eritema, biasanya tidak sakit. Keterlibatan perioral dan periorbital adalah khas pada angioneurotic odema. Etiologinya merupakan reaksi hipersensitif imunoglobulin E mediated yang dapat disebabkan oleh obat, makanan, tumbuh-tumbuhan, debu, dan hasil pernapasan mast cell degranulation. Rencana perawatannya adalah obat anti-alergi peroral. Apabila serangan tidak terkontrol, pasien dapat diberikan epinefrin secara intramuskular. Angular cheilitis didefinisikan sebagai inflamasi pada sudut mulut ditandai dengan fisur kemerahan, berkrusta, erosi, dan dapat disertai ulcerasi. Gambaran klinisnya biasanya bilateral atau unilateral, lesi berupa eritema dan edema pada komisura, terlihat atrofi, ulcerasi, krusta, dan desquamasi kulit. Etiologinya didapat dari infeksi jamur, bakteri, berkurangnya dimensi vertikal, trauma mekanis, kurangnya nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Rencana perawatannya, yang pertama, identifikasi dan eliminasi faktor penyebab. Apabila disebabkan oleh jamur Candida albicans, pasien dapat diberikan antifungal topikal.
Apabila disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, pasien dapat diberikan antibakterial topikal. Prognosanya baik apabila penyebab utama sudah teridentifikasi. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan swab dan kultur atau pemeriksaan hematologi. Ankylosing didefinisikan sebagai kelainan kongenital dengan tanda klinis frenulum lingualis rendah. Gambaran klinisnya, frenulum terlihat tidak normal, pendek dan tebal, lidah terlihat seperti heart shape ketika diangkat, ujung lidah hanya bisa dijulurkan sampai pada deretan gigi incisipus mandibula. Etiologinya merupakan malformasi kongenital pada rongga mulut. Untuk rencana perawatannya, jika terdapat gangguan, maka perawatan harus dilakukan. Perawatan tersebut seperti observasi, frenotomi, frenuloplasti, dan speech therapy. Prognosisnya baik apabila pasca bedah dilakukan speech therapy secara berkala. Bell palsy didefinisikan sebagai paralisis saraf fasial unilateral akut. Gambaran klinisnya, mulut penderita tampak moncong terlebih pada saat meringis. Selanjutnya, kelopak mata tidak dapat dipejamkan. Kemudian, Bell phenomenon, yaitu ketika penderita diminta untuk menutup kelopak matanya, maka bola mata tampak berputar ke atas. Penderita tidak dapat bersiul, dan apabila penderita diminta untuk berkumur atau minum, maka air keluar melalui sisi mulut yang lumpuh. Untuk etiologinya, belum pasti diketahui. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi, seperti proses non-supuratif, non-neoplasmatik, non-degeneratif primer, dan sangat mungkin akibat edema pada nervus facialis pada distal canalis facialis. Bifidang didefinisikan sebagai kelainan langka akibat gagalnya penyatuan dua bagian lateral lidah. Gambaran klinisnya berupa celah sebagian pada lidah dan merupakan manifestasi dari sebuah alur yang dalam pada dorsum lidah. Biasanya terjadi di ujung lidah. Etiologinya merupakan hasil dari penggabungan distal tongue buds yang tidak sempurna. Rencana perawatannya, pasien diminta untuk rutin membersihkan lidah agar terhindar dari peradangan atau melakukan tindakan bedah untuk mengkoreksi celah tersebut. Untuk prognosanya, baik apabila pasien tetap rutin membersihkan lidahnya. Burning mouth syndrome didefinisikan sebagai rasa sakit dalam mulut yang kronik disertai dengan rasa terbakar tanpa adanya kelainan patologik. Untuk gambaran klinisnya, berupa triad simptom burning mouth syndrome, yaitu keluhan rasa sakit, diskusia, dan sirestemia. Faktor-faktor organik yang dapat menimbulkan keluhan burning mouth syndrome seperti adanya infeksi, erythema migrans, atau geographic tongue, lichen planus, dan hiposalivasi. Untuk etiologinya, belum diketahui, namun beberapa faktor lokal dan faktor sistemik dapat mempengaruhi. Untuk rencana perawatannya, bila ditemukan adanya keterlibatan kelainan sistemik, maka pengelolaan burning mouth syndrome bekerja sama dengan bidang terkait. Cheilosis, definisinya adalah terdapat fisura dan kondisi mengelupas pada permukaan merah dari bibir. Untuk gambaran klinisnya, berupa bibir yang cenderung kering dan mengelupas, serta vermilion bordernya tidak jelas. Pasien merasa bibirnya pecah-pecah, mudah berdarah, dan apabila berdarah terasa sangat perih. Untuk etiologinya, didapat dari gangguan metabolik, iritasi lokal, atau keduanya. Untuk rencana perawatannya, yang pertama, dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat gizi, dan yang kedua, dibantu dengan penggunaan vaselin atau petroleum jelly. Untuk prognosisnya, baik apabila pasien tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi. Chemical burn didefinisikan sebagai lesi putih traumatik yang merupakan superficial pseudomembran berisi jaringan nekrotik permukaan dan eksudat inflamatori. Untuk gambaran klinisnya, berupa lesi berbentuk tidak teratur, timbul di daerah-daerah di mana obat-obatan berkontak dengan mukosa mulut. Untuk etiologinya, didapat dari injuri kimia ketika agen kimia berkontak dalam waktu yang cukup lama. Untuk rencana perawatannya, yang pertama, eliminasi penyebab, yang kedua, dapat dilakukan pencegahan tindakan iatrogenik. Dan yang ketiga, apabila terjadi kerusakan yang dalam dan menyebabkan nekrosis, mungkin membutuhkan debridement dan pemberian antibiotik. Untuk prognosisnya baik apabila penyebab utama telah teridentifikasi. Coated tongue didefinisikan sebagai kondisi klinis yang terjadi pada bagian permukaan lidah yang ditutupi oleh suatu selaput pseudomembran. Untuk gambaran klinisnya, berupa lesi plak yang menutupi bagian permukaan atas lidah, selaput ini dapat berwarna putih kekuningan sampai berwarna coklat. Untuk etiologinya, didapat akibat penumpukan debris atau sisa makanan. Untuk rencana perawatannya, pasien dapat diinstruksikan untuk menjaga kebersihan mulut dengan cara sikat gigi yang benar dan menyikat lidah dengan menggunakan sikat gigi atau tongue scraper. Untuk prognosisnya, baik apabila pasien tetap menjaga kebersihan lidahnya. Granted tongue merupakan gambaran lekukan-lekukan bergelombang yang muncul sepanjang sisi lidah. Gambaran klinis granted tongue
ini terdapat lekukan-lekukan bergelombang di sepanjang sisi lidah dan tidak disertai rasa sakit. Penyebab peradangan datang biasanya karena lidah yang membengkak atau ukuran lidah yang lebih besar dibanding dengan ukuran lengkung gigi, dan juga bisa disebabkan karena keadaan gigi-gigi yang mengalami maloklusi. Nah, ini merupakan gambaran klinis dari pasien yang mengalami keran datang. Crown disease merupakan peradangan pada saluran pencernaan yang umumnya diakibatkan oleh respon peradangan mukosa yang tidak seharusnya kepada bakteri di usus. Gambaran klinis Crown disease itu terdapat pembengkakan yang persisten pada bibir, mukosa bukal, vestibulum, dan juga lidah. Penyebab Crown disease belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa kombinasi yang dapat menyebabkan Crown disease, antara lain faktor genetik, gangguan sistem imun tubuh, dan pengaruh lingkungan. Nah, ini merupakan gambaran klinis dari pasien yang mengalami Crown disease. Dysgeusia merupakan kelainan di mana lidah mengalami sensasi logam dan busuk di dalam mulut. Gambaran klinis dari dysgeusia, lidah mengecap sensasi logam di dalam mulut. Selain itu juga lidah juga sering mengecap rasa pahit spontan saat mengkonsumsi makanan manis. Penyebab dysgeusia ini berhubungan dengan pasien yang mendapatkan perawatan kemoterapi dan juga radiasi. Berikutnya ada ageusia, kelainan di mana lidah kehilangan seluruh kemampuan pengecapan. Gambaran klinis ageusia itulah kemampuan pengecapan lidah hilang sepenuhnya sehingga lidah tidak dapat merasakan rasa apapun. Penyebab ageusia ini belum diketahui secara pasti, tapi diduga karena kerusakan yang terjadi pada saraf pusat dan obat-obatan. Berikutnya ada hipogeusia, di mana lidah yang mengalami penurunan fungsi pengecapan rasa. Gambaran klinis dari hipogeusia ini, lidahnya mengalami penurunan fungsi pengecapan sehingga lidah sulit membedakan rasa asin, manis, asam, dan pahit pada makanan. Penyebab hipogeusia ini merokok, minum minuman alkohol, dan usia. Eksostosis merupakan penonjolan tulang terjadi pada aspek bukal tulang alveolar. Gambaran klinis eksostosis terdapat penonjolan tulang asimptomatik baik single maupun multiple yang ditutupi oleh mukosa pada aspek bukal tulang alveolar. Penyebabnya belum diketahui pasti. Untuk rencana perawatannya tidak perlu dilakukan perawatan kecuali jika mengganggu dalam pembuatan dan pemakaian gigi tiruan. Pada kondisi ini dapat dilakukan bedah eksisi untuk menghilangkan penonjolan tulang. Untuk pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan radiografi. Ini merupakan gambaran klinis dari pasien yang mengalami eksostosis. Eosinophilic ulcer, kondisi yang secara klinis tampak sebagai ulcerasi soliter dengan peninggian tepi yang mengeras yang mempengaruhi lidah, mukosa bukal, atau bibir. Gambaran klinis dari eosinophilic ulcer ini terdapat ulcer soliter berukuran 0,5 cm, lalu peninggian tepi yang mengeras dan dikelilingi eritema yang mempengaruhi lidah, mukosa bukal, atau bibir. Biasanya ulcernya tersebut bisa terasa sakit atau tidak dan bisa bertahan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Penyebabnya belum dapat dijelaskan secara pasti. Untuk rencana perawatannya biasanya akan sembuh secara spontan dalam beberapa minggu jika tidak ada tanda keganasan, sehingga kondisi ini tidak perlu dilakukan perawatan yang spesifik. Namun apabila lesinya terasa sakit, dapat diberikan obat analgesik topikal. Nah, ini merupakan gambaran klinis dari eosinophilic ulcer. Berikutnya ada epidermolysis bullosa, merupakan kelainan genetik berupa gangguan ketidakmampuan kulit dan epitel lain melekat pada jaringan korektif di bawahnya, dengan manifestasi terbentuknya bula dan juga vesikel setelah terkena trauma atau gesekan ringan. Gambaran klinisnya terbentuk bula, rongga mulut yang berkerut akibat luka yang terjadi, dan hipoplasia gigi. Penyebabnya biasa disebabkan karena kelainan genetik pada sel basal, hemidesmosom, atau filamen jaringan ikat. Berikutnya ada epulis fissuratum, merupakan lesi inflamasi yang reaktif akibat pinggiran gigi tiruan yang tidak pas, yang tidak secara histologi menyerupai fibroma. Gambaran klinis dari epulis fissuratum, lesinya akan tampak memanjang sepanjang
sayap gigi tiruan yang digunakan. Penyebabnya inflamasi akibat pinggiran gigi tiruan yang tidak pas. Untuk rencana perawatan dari Epulis fissuratum ini biasanya dilakukan bedah eksisi untuk menghilangkan jaringan fibrosanya. Kemudian dilanjutkan dengan relining gigi tiruan atau buat gigi tiruan yang baru untuk menyesuaikan ridge rahang dan mencegah terjadinya lesinya kembali. Berikutnya ada Epulis gravidarum. Merupakan suatu reaksi jaringan granulasi terhadap rangsangan yang berulang-ulang yang berhubungan dengan peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada wanita hamil. Gambaran klinisnya biasanya jaringan lunaknya berwarna merah dengan permukaan yang halus, berbatas tegas, mudah berdarah dan tidak terasa sakit. Penyebabnya diakibatkan peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang disertai dengan kebersihan rongga mulut yang buruk sehingga terdapat akumulasi plak dan juga kalkulus. Untuk rencana perawatannya, jika lesinya kecil, tidak ada rasa sakit, tidak berdarah, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, maka perawatannya dapat dilakukan observasi klinis dan kontrol rutin. Namun jika lesi mengalami perdarahan dan timbul rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari selama kehamilan atau jika lesi tidak mengecil setelah melahirkan, maka dapat dilakukan bedah eksisi. Selanjutnya ada erythroplakia. Merupakan salah satu lesi yang jarang timbul pada mukosa rongga mulut. Tetapi resiko dari perkembangan kanker rongga mulut yang terbesar di antara semua lesi perang kanker. Gambaran klinisnya berupa makula atau bercak yang berwarna kemerahan. Lesi ini juga umumnya memiliki ukuran diameternya kurang dari 1,5 cm. Dan pada umumnya erythroplakia ini memiliki karakteristik berbatas jelas. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun dapat disebabkan oleh faktor predisposisi terjadinya erythroplakia. Biasanya disebabkan karena kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Untuk rencana perawatannya, yang pertama lakukan toluidin blue test. Ini diperlukan pada kasus erythroplakia sebelum menentukan rencana perawatan. Tes ini dilakukan sebelum incisional biopsi dilakukan. Kemudian perawatan pada kasus erythroplakia yang menunjukkan displasia ringan dapat dilakukan dengan prosedur bedah konservatif, yaitu dengan melakukan mucosal stripping. Pada kasus di mana telah ditemukan adanya invasif karsinoma dan karsinoma in situ, seringkali dibutuhkan tindakan biopsi ulang atau rebiopsi untuk menentukan surgical marginnya. Karena rekurensi pada kasus ini cukup tinggi, dibutuhkan follow up yang berkala dan perlu dilakukan toluidin blue test. Nah, ini merupakan gambaran klinis dari erythroplakia pada palatum mulut dan orofaring. Erythema multiforme merupakan penyakit inflamasi akut yang bermanifestasi pada kulit dan membran mukosa, yaitu mukosa rongga mulut ataupun mukosa genital. Pada sebagian besar kasus, erythema multiforme merupakan reaksi hipersensitivitas terhadap agen infeksi atau terhadap pengobatan tertentu. Klasifikasi dari erythema multiforme sampai saat ini masih menjadi perdebatan, namun secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu erythema multiforme minor dan mayor. Erythema multiforme minor apabila kurang dari 10% area kulit dan terdapat minimal atau tidak mukosa yang terlibat. Dan erythema multiforme mayor yang lebih luas dan terdapat manifestasi pada mukosa rongga mulut ataupun mukosa lainnya. Namun, erythema multiforme juga dapat bermanifestasi pada mukosa tanpa adanya manifestasi pada kulit. Erythema multiforme pada rongga mulut umumnya berupa bula irregular, erosi atau ulcerasi yang dikelilingi oleh erythema. Erythema multiforme dapat berupa erythema ringan dan erosi hingga ulcerasi yang besar dan terasa nyeri. Pada kasus erythema multiforme sering pula terjadi pengerasan kulit dan perdarahan pada bibir. Pada kasus yang berat, erythema multiforme juga dapat berupa lesi yang besar dan konfluen, sehingga dapat menyebabkan kesulitan untuk makan, minum, dan menelan. Pasien dengan erythema multiforme yang parah dapat mengeluarkan air liur yang tercampur dengan darah. Sebanyak 23-70% pasien dengan erythema multiforme yang rekuren ditemui memiliki lesi oral, dan daerah yang paling sering terdapat lesi yaitu bibir, mukosa bukal, lidah, dan mukosa labial.
Eritema multiform adalah reaksi hipersensitivitas dan faktor pemicu yang paling umum adalah infeksi, khususnya herpes simplex virus atau HSV, mikoplasma, dan juga chlamydia pneumonia. Dalam beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh reaksi terhadap obat-obatan seperti NSAID, antikonvulsan, ataupun obat-obatan lainnya. Terdapat pula kasus eritema multiform yang disebabkan oleh pengawet makanan yaitu asam benzoat. Studi menunjukkan bahwa 65-70% kasus eritema multiform yang rekuren berkaitan dengan HSV. Penegakan diagnosis pada eritema multiform bergantung pada beberapa faktor, yakni gambaran klinis, riwayat episode rekurensi, serta penyebabnya. Apabila lesi hanya ditemukan di rongga mulut, maka mungkin dibutuhkan tindakan biopsi. Rencana perawatan pada eritema multiform ringan pada rongga mulut dapat diatasi dengan analgesik topikal atau sistemik untuk mengatasi rasa nyeri dan perawatan suportif, karena penyakit ini dapat sembuh sendiri dan hilang dalam beberapa minggu. Pada kasus yang lebih parah, biasanya akan diatasi dengan kortikosteroid topikal maupun sistemik. Pada kasus yang berhubungan dengan HSV, maka dapat diberikan antivirus seperti acyclovir. Prognosa pada eritema multiform minor, lesi dapat sembuh dengan sendirinya. Pada eritema multiform mayor, disarankan untuk melakukan istirahat total atau perawatan di rumah sakit. Ini adalah gambaran eritema multiform pada mukosa bukal dan eritema multiform dengan hemoragik keras pada bibir. Selanjutnya adalah exfoliate cheilitis atau factious cheilitis yang merupakan suatu kondisi inflamasi kronis superficial pada batas vermilion bibir yang ditandai dengan adanya produksi keratin yang berlebihan dan pengelupasan secara terus-menerus. Gambaran klinis dari exfoliate cheilitis yaitu adanya lapisan keratin pada bibir atau crusting dan pengelupasan permukaan keratin tersebut secara terus-menerus, eritema, diikuti dengan rasa nyeri, bibir terasa terbakar, kesulitan dalam berbicara, makan, tersenyum, dan dapat pula ditandai dengan terjadinya perdarahan yang kemudian menimbulkan krusta. Kasus ini lebih sering ditemui pada anak-anak dan lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Exfoliate cheilitis dapat disebabkan oleh trauma pada bibir yang berkepanjangan, seperti menghisap atau menggigit bibir secara terus-menerus, serta stres juga dapat menjadi pemicu munculnya exfoliate cheilitis. Rencana perawatan yang dapat diberikan pada kasus ini adalah pemberian steroid topikal, yaitu krim hidrokortison. Pada kasus exfoliate cheilitis kronis, dapat digunakan kombinasi antara hidrokortison dan iodoquinol, yaitu antibakteri dan antimikotik. Ini adalah tampilan exfoliate cheilitis pada bibir bawah. Selanjutnya adalah fibroma, yang merupakan neoplasma jaringan lunak jinak yang paling sering dijumpai di rongga mulut. Fibroma adalah tumor jaringan ikat yang pada umumnya merupakan focal fibrous hyperplasia yang reaktif akibat adanya trauma atau iritasi lokal. Fibroma merupakan lesi berupa nodula dengan permukaan licin, konsistensi kenyal, dan dapat digerakkan. Diameter fibroma bervariasi, memiliki warna seperti mukosa normal dan terkadang sedikit kebiruan. Fibroma bersifat asimptomatik, namun terkadang dapat juga mengalami iritasi atau inflamasi dan mengalami ulcerasi superficial atau hiperkeratosis. Lesi ini berkembang dengan lambat, paling sering dijumpai pada mukosa bukal sepanjang bidang oklusal, namun juga sering dijumpai pada gingiva, lidah, bibir, dan palatum. Lesi ini dapat ditemui pada segala usia dan lebih sering dijumpai pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Etiologi dari fibroma dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor herediter ataupun faktor eksternal seperti adanya trauma. Fibroma juga dapat disebabkan oleh adanya iritasi lokal seperti plak, kalkulus, margin tumpatan yang overhanging, serta trauma yang terjadi akibat adanya gesekan plat dari gigi tiruan. Rencana perawatannya, di mana fibroma merupakan tumor jinak dengan rekurensi yang jarang ditemui dan tidak memiliki kecenderungan ke arah ganasan. Perawatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan bedah eksisi konservatif. Ini adalah contoh gambaran fibroma pada mukosa bukal. Selanjutnya adalah fissure tongue atau disebut juga dengan scrotal tongue atau lingual plicata, yang merupakan varian normal yang sering dijumpai, ditandai dengan adanya celah yang terdapat pada dorsal lidah dengan ukuran dan kedalaman yang bervariasi. Secara klinis, pada fissure tongue dijumpai berupa celah-celah yang terdapat pada dorsal lidah dan terkadang dapat juga ditemui pada bagian lateral lidah dengan panjang dan kedalaman yang bervariasi. Sejauh ini tercatat kedalamannya dapat mencapai 6 mm. Kondisi ini paling sering dijumpai pada orang dewasa, namun sudah dapat dilihat sejak masa kanak-kanak, kondisinya akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Kondisi ini biasanya bersifat asimptomatik, namun pada beberapa kasus kondisi ini dapat menyebabkan sensasi terbakar atau nyeri ketika terdapat debris yang terjebak di dalamnya. Kondisi ini juga sering dijumpai bersamaan dengan Melkersson-Rosenthal syndrome, Down syndrome, dan bersamaan dengan geographic tongue. Etiologi dari fissure tongue sampai saat ini belum diketahui, namun seringkali dikaitkan dengan faktor herediter.
Untuk rencana perawatannya, kondisi ini tidak memerlukan terapi definitif, dapat dilakukan pemberian KIE kepada pasien mengenai cara menjaga kebersihan lidah. Dan ini adalah contoh gambar fissure tongue pada bagian dorsal lidah. Selanjutnya adalah Fordyce spot atau Fordyce granules yang merupakan salah satu variasi normal. Kondisi ini bukanlah merupakan sebuah penyakit rongga mulut, melainkan adanya anomali dari perkembangan kelenjar sebasea di berbagai area pada bibir maupun di dalam rongga mulut. Gambaran klinis dari Fordyce spot tampak berupa bintik-bintik kecil yang menonjol, berwarna kuning, baik terpisah maupun membentuk sebuah plak yang relatif besar. Kondisi ini paling sering ditemui pada mukosa pipi secara bilateral dan simetris, namun dapat juga ditemui pada permukaan bagian dalam bibir dan terkadang ditemui pada lidah, gingiva, frenulum, dan palatum. Etiologi dari Fordyce spot ialah perkembangan abnormal dari kelenjar sebasea. Pada kasus ini, tidak dibutuhkan perawatan khusus dan hanya dilakukan pemberian KIE kepada pasien. Nah, ini adalah contoh Fordyce spot pada mukosa bukal. Selanjutnya adalah frictional keratosis pada rongga mulut, yang merupakan lesi berwarna putih yang disebabkan oleh adanya gesekan atau trauma berkepanjangan yang terjadi pada membran mukosa akibat adanya iritan berupa gigi yang tajam atau gigi tiruan. Gambaran klinis dari frictional keratosis yaitu terdapat plak putih dengan permukaan kasar dan jelas dengan sumber iritan yang dapat diidentifikasi. Lesi ini paling sering dijumpai pada area edentulus dari alveolar ridge, namun juga dapat ditemukan pada area lain yang sering terkena gesekan atau trauma seperti mukosa bukal. Lesi ini bersifat asimptomatik, namun dapat menyebabkan kecemasan bagi pasien. Etiologi dari frictional keratosis yaitu frictional keratosis ditemukan pada area yang mengalami abrasi yang merangsang epitel untuk merespon dengan peningkatan produksi keratin. Reaksi ini dianggap sebagai respon fisiologis terhadap trauma minor. Merokok dan konsumsi alkohol juga dikatakan sebagai faktor predisposisi terjadinya frictional keratosis. Pemeriksaan penunjang pada frictional keratosis dapat dilakukan biopsi apabila lesi berlanjut dan ada indikasi klinis lainnya seperti merokok. Perawatan yang dilakukan dengan menghilangkan faktor penyebab trauma dan pemberian KIE kepada pasien bahwa penyakit ini tidak dapat mengarah ke keganasan. Dilakukan juga upaya untuk menghindari faktor-faktor predisposisinya. Berikut adalah contoh gambar frictional keratosis pada alveolar ridge. Selanjutnya adalah geographic tongue yang merupakan suatu lesi anular yang terdapat pada bagian dorsal dan lateral lidah. Kondisi ini dapat menyerang semua usia, namun kebanyakan kasusnya ditemui pada pasien usia muda. Secara klinis, geographic tongue tampak berupa lesi irregular, licin dan berwarna kemerahan dengan tepi berwarna putih pada dorsal lidah yang disebabkan oleh hilangnya papilla filiformis. Diawali dengan lesi kecil pada bagian lateral dan kemudian meluas selama beberapa hari sebelum akhirnya menghilang dan muncul kembali di area lainnya. Lesi ini bermigrasi secara sirkumferensial dan meninggalkan area eritema di bawahnya yang merupakan atrofi dari papilla filiformis, dan area tepinya lama-kelamaan akan menghilang seiring dengan terjadinya regenerasi dari papilla filiformis. Pada umumnya, geographic tongue bersifat asimptomatik, namun pada beberapa kasus, geographic tongue ditemukan adanya sensasi terbakar dan tidak nyaman ketika mengonsumsi makanan yang asam, panas maupun pedas. Etiologi dari geographic tongue sampai saat ini belum diketahui secara pasti, namun beberapa pasien menyatakan bahwa stres menjadi faktor yang memicu tingkat keparahannya. Selain itu, geographic tongue juga sering terkait dengan diabetes, psoriasis, dan juga perubahan hormonal. Untuk rencana perawatan pada geographic tongue, pada kasus asimptomatik dapat dilakukan pemberian KIE kepada pasien, dan pada lesi yang simptomatik dapat dirawat dengan prednisolon topikal atau anti jamur topikal maupun sistemik apabila terdapat suspek kandidiasis sekunder. Nah, berikut adalah contoh gambar geographic tongue pada dorsal lidah. Selanjutnya adalah Hunter's glossitis